Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Agustin dari kelas 11 KL dan asal sekolah saya dari SMK Nusantara 1. Berikut materi yang ingin saya bahas. Yang pertama ada pengertian akuntansi perusahaan dagang, yang kedua ada pengertian jurnal khusus, yang ketiga ada pengertian jurnal pembelian, dan yang keempat ada cara mengerjakan jurnal pembelian dan rekapitulasi. Teman-teman tahu nggak sih akuntansi perusahaan dagang itu apa? Nah, akuntansi perusahaan dagang adalah perusahaan dengan aktivitas membeli dan menjual kembali barang tanpa harus merubah bentuk barangnya. Selanjutnya ada jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan dengan cara rutin dan sering terjadi dalam transaksi perusahaan dagang maupun perusahaan dengan skala besar. Jenis-jenis jurnal khusus ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal pembelian. Kali ini yang ingin saya bahas adalah jurnal pembelian. Nah, kalau jurnal pembelian adalah jurnal untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan transaksi pembelian barang dagang maupun barang lainnya secara kredit. Transaksi-transaksi yang masuk ke dalam jurnal pembelian, yang pertama ada pembelian barang dagangan secara kredit, yang kedua pembelian perlengkapan peralatan dan aset lain secara kredit. Lalu, bagaimana cara mengerjakan jurnal pembelian? Langsung aja kita lihat contohnya. Nah, ini merupakan contoh soal jurnal pembelian. Pada soal pertama, pada tanggal 5 Mei 2020, dibeli barang dagang kepada toko Nana sebesar 40 juta secara kredit. Yang nomor 2, pada tanggal 7 Juni 2020, dibeli perlengkapan kepada perusahaan SM sebesar 10 juta secara kredit dengan nomor faktur 127. Langsung saja kita kerjakan di kolom tanggal. Kita isi tanggal berapa transaksi terjadi, tanggal 5 Mei 2020. Lalu di kolom keterangan kita isi toko Nana, karena kita membeli kepada toko Nana sebesar 40 juta. Kita isi di pembelian itu 40 juta. Dan diisi juga di kolom utang dagang 40 juta karena kita membelinya secara kredit. Selanjutnya pada soal kedua kita isi pada tanggal 7 Juni 2020. Keterangannya kita tulis perusahaan SM. Karena di sini ada nomor faktur, maka kita tulis nomor fakturnya 127. Karena kita membeli perlengkapan, maka kita akan menaruhnya di kolom serba-serbi. Mengapa kita tulis di serba-serbi? Karena tidak ada kolom perlengkapan. Jadinya kita isi di serba-serbi sebesar 10 juta. Referensinya juga kita isi karena akun perlengkapan nomor referensinya adalah 115, maka kita tulis 115. Dan isi juga kolom utang dagang 10 juta karena kita membelinya secara kredit. Lalu kita totalkan di setiap kolomnya. Di kolom pembelian totalnya ada 40 juta, di serba-serbi total ada 10 juta, di utang dagang ada 50 juta. Dan jangan lupa kita tulis juga nomor akunnya pembelian 511, utang dagang 211. Lalu kita akan merekapitulasi jurnal pembelian. Karena di kolom debit ada dua nomor akun, yaitu 511 dan 115, maka kita tulis yang terkecil dahulu yaitu 115 sebesar 10 juta, dan yang terbesar adalah 511 40 juta. Karena di kolom kredit hanya ada satu nomor akun, maka kita tulis saja yaitu 211 sebesar 50 juta. Selanjutnya kita jumlahkan kolom debit dan kredit. Dan hasilnya harus balance. Jika tidak balance, maka ada kesalahan dalam membuat jurnal pembelian. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.